Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali masih di konten kesayangan kita semua, yaitu Aries Channel. Masih semangat untuk merawat burung lovebird. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih banyak untuk para subscriber semua atau yang setia menonton konten-konten dari saya. Terima kasih juga yang sudah memberikan komentar-komentarnya dan memberikan banyak sekali pertanyaan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas pertanyaan yang sangat menarik yang ditanyakan oleh Om Asropi ya. Om Asropi memiliki burung bahan, tapi katanya coba sih bikin tahapan menuju konslet dan bagaimana sih cara perawatannya menuju atau meningkatkan tahapan lovebird agar bisa cepat konslet. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa seperti biasa kita ngopi dulu lur. Oke, untuk Om Asropi ya, terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Dan mohon maaf untuk yang lainnya yang belum saya jawab pertanyaan-pertanyaannya, terutama tentang perawatan lovebird betina agar cepat gacor. Kalau misalkan tidak gacor juga, banyak juga yang meminta rawatan agar cepat jalan lapang gitu ya. Mungkin teman-teman semua sangat menginginkan lovebirdnya agar cepat jalan lapang. Mungkin tidak terlalu karena untuk mencetak jadi konslet sudah pusing mungkin teman-teman, karena stepnya itu memang harus sangat sabar. Jadi banyak sekali dari teman subscribe semua yang menginginkan coba Om bikin video atau rawatan agar lovebird saya cepat jalan lapang. Oke, nanti saya akan buatkan dengan teman saya yang sudah puluhan bahkan ratusan ekor mencetak lovebird betina, terutama betina jalan lapang dan sering juara lah di lapang, dan juga dia salah satu bakul terutama di Ciamis. Oke, untuk Om Asropi, sebelumnya saya sarankan siapkan dulu catatannya Om. Seperti biasa dicatat biar tidak lupa. Dan inilah video lovebird yang Om Asropi kirimkan. Seperti inilah video lovebirdnya. Oke, itu tadi video lovebird-nya, dan saya jawab bahwa lovebird tersebut masih di tahap ketiga menuju keempat. Kenapa sih saya bilang seperti itu? Karena nada lovebird tersebut masih standar, dan juga saya melihat lovebird itu dari segi birahinya juga masih kurang teman-teman semua, sehingga masih jauh dan bisa dikatakan masih harus sangat bersabar untuk dicetak menjadi konslet. Oke, untuk tahapan menuju konslet itu mungkin yang Om Asropi tanyakan. Untuk tahapannya seperti biasa, kalau step-stepnya itu kiblatnya kita sekarang ke stepnya Om Nopi Banjarnegara teman-teman. Itu yang kemarin saya alhamdulillah 2 bulan jadi konslet. Tapi dengan catatan lovebirdnya itu jangan cari yang masih nada standar, cari yang lovebird yang sudah mulai ke nada kering ataupun yang sudah mulai dobelan teman-teman, agar cepat. Oke, kalau misalkan nada masih standar seperti tadi, itu harus masih sangat bersabar. Tahapnya atau rawatannya, coba
Om Asropi singalkan ya. Singalkan lapat tersebut biasa, pakan tinggi, tanpa mandi, tanpa jemur Om. Lalu kemudian sering bawa lapang. Saya wajibkan sering bawa lapang 2-3 kali sehari itu sehari maaf. Jadi seperti minum obat ya. Jadi 2-3 kali seminggu Om. Coba Om Asropi praktekkan 2-3 kali dalam seminggu itu wajib dibawa ke lapang. Taruh saja di bawah ataupun dicantilkan. Biarkan kalau misalkan syukur-syukur lapat itu digantangkan, tapi jangan berharap langsung jadi juara ya, karena kita dibawa ke lapang itu fungsinya untuk penggacoran di rumah. Insya Allah lapat kalau misalkan lapat Om itu bagus, insya Allah di rumah setelah 1, 2, atau 3 minggu lapat itu bakal semakin gacor. Dengan catatan di rumahnya jangan di otak-atik, cantelin satu ruangan satu burung tanpa melihat burung lain. Itu Om. Dan untuk step yang kedua setelah lapat nanti, coba tahap step pertama itu coba lakukan dalam waktu 2 bulan Om. Coba dalam 2 bulan, setelah 2 bulan apabila tidak ada perubahan, syukur-syukur lapat itu makin gacor, masuk ke step yang kedua, yaitu dengan menggunakan jantan kali jantan ataupun bisa juga menggunakan jantan kali paud. Sama aja Om. Yang penting lapat itu dipasangin dengan pasangan yang tidak bisa dikawin. Itu catatannya Om. Dengan catatan lapat itu jangan yang akur Om. Carikan pasangan yang tidak akur. Jadi ketika lapat player kita birahi, sekali lagi bisa menghajar untulannya. Itu Om, fungsinya di situ. Ketika tadi singal birahinya naik, ketika jantan kali jantan kita naikkan emosinya, karena dengan pakan tinggi juga maka birahinya juga semakin naik gitu Om. Nah, di step yang kedua juga coba Om dipisahnya itu ketika akan digegantangan saja Om. Tetap saya wajibkan 2-3 kali dalam seminggu Om bawa ke gantangan. Taruh di bawah, jangan berharap burung itu langsung gacor konslet, karena burungnya juga masih di tahap ketiga. Taruh di bawah, pulang ke rumah langsung masukin lagi. Terus seperti itu Om. Di rumah jangan pernah dicabut pasang. Biarkan saja, kita hanya kasih makan, kasih minum saja. Itu catatannya Om. Lakukan rawatan tersebut dalam waktu 2 bulan Om. Coba Om konsisten. Oke, untuk selanjutnya setelah 2 bulan, syukur-syukur ada lapat tersebut makin tinggi birahi ataupun makin gacor Om. Kalaupun tidak, karena tujuannya ingin menaikkan step atau tingkatan lapat, coba Om langsung kasihkan betina Om. Kasihkan betina yang sudah dewasa. Kasihkan betina yang sudah dewasa, biarkan lapat tersebut kawin dan juga betinanya itu bertelur. Jadi kasih di kandang kotak dengan seperti halnya kita akan ternak lah. Kita carikan pasangan dengan catatan kalau ketika sudah dipasangkan betina, tiap hari Om cabut pasang. Pagi-pagi setelah subuh ataupun jam 6 lah kita cabut player kita. Kita jangan mandikan Om, kasih cepuk besar saja, kita taruh. Boleh dijejer dengan lapat lain, boleh ketika sudah berpasangan. Boleh dijejer. Setelah lapat itu syukur mandi, kalaupun enggak sekitar jam 7 atau sudah matahari keluar, coba kita asingkan sendirian. Cantelin sendirian setengah jam ataupun 1 jam, masukin lagi ke betinanya. Coba Om lakukan tersebut. Dan juga sering bawa ke lapangan. Ini kuncinya Om. Jadi kebanyakan
dari masalahnya itu kita proses burung labet menuju konslet, cuma burung tersebut tidak pernah dibawa ke lapang. Karena apa? Karena di lapangnya itu tidak jalan, makanya kita biasanya jadi malas lah. Padahal dibawa ke lapang saat kita proses menuju konslet itu sangat wajib, teman-teman. Jadi usahakan untuk Om Asropi ya, usahakan burungnya itu sering bawa ke lapang Om. Walaupun tidak digantang, coba seperti biasalah, cantelin di bawah, dijajar dengan lapet lain, gak apa-apa. Pulang dari gantangan, masukin lagi ke betinanya, dan besok paginya seperti biasa cabut untul pas lagi betina. Nah, kapan sih terjadinya atau melihat kenaikan step dari lapet tersebut? Misalkan tadinya seperti burung Om Asropi ini nadanya itu masih standar, biasanya ganti jadi nada kering, semakin kering itu ketika setelah labet dipasangkan betina Om. Setelah tadi dipasangkan betina, sering bawa ke lapang, nah burung betinanya itu nelornya itu harus sampai tuntas ya Om. Cara melihat burung betinanya itu sampai tuntas ketika burung betina sudah jarang keluar, jadi sudah mulai ngeram. Nah, setelah mulai ngeram, langsung kita ambil playernya, kita masukkan sangkar bulat lagi, pakan tetap tinggi. Kita bawa dan kita cantelin di satu ruangan satu burung. Jadi stepnya itu dari single, jantan kali jantan, jantan kali betina, balik lagi Om ke single lagi. Biasanya kalau burungnya itu yang bagus, burung bagus, perkembangannya itu cepat, ketika balik lagi ke proses single, disinilah Om, ini yang menentukan Om, burung kita ada rubah ataupun masih begitu-begitu saja. Di sini Om, ada yang kalau burungnya itu bagus bisa langsung keluar dobelan ataupun nada keringnya itu semakin bagus. Di sini Om, catatannya di sini. Jadi setelah jantan kali jantan, emosi birahinya naik, jantan kali betina, dia nyaman, ngawit segala macam, kembali lagi single, dia galau lagi, makin stres, dan biasanya di sini penentuannya Om, ketika lapet itu disingalkan. Itu Om, mungkin semoga bisa dipahami step-stepnya, tetap konsisten. Jadi hanya 3 step itu yang harus Om konsisten lakukan. Semoga lapetnya bisa bagus dan perkembangannya bisa cepat dan bisa cepat keluar dobelan Om. Misalnya kalau sudah nada kering keluar dobelan itu mudah lah untuk dicetak jadi konslet. Itu aja Om. Semoga konten kali ini bermanfaat, dan apabila masih ada yang atau ditanyakan, masih ada yang kurang jelas, bisa langsung kembali komen ya. Nanti kita sharing di video selanjutnya. Ikuti terus Aries Channel, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share yang banyak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.